Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Fahmi, NIM C0C021015. Baiklah, saya akan menjelas tentang e-commerce, konsep perdagangan dunia maya dan aspek hukumnya. Pengertian e-commerce. Electronic commerce transaction adalah transaksi dengan antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik, digital medium, di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau World Wide Web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. Terdapat 6 komponen dalam electronic commerce atau kontrak dagang elektronik. 1. Ada kontrak dagang. 2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik. 3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan. 4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik. 5. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau www. 6. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet. E-commerce merupakan bidang multidisipliner yang mencakup 1. Bidang teknik, jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengembalian data dari multimedia. 2. Bidang bisnis, pemasaran, pembelian dan penjualan, penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi. 3. Aspek hukum, informasi privasi, hak milik intelektual. Kontrak elektronik atau digital kontrak. Kontrak baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui suatu situs di internet atau website secara sepihak oleh pembuat kontrak, untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak. Ciri-ciri kontrak elektronik. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Jenis kontrak elektronik. Kontrak elektronik terbagi jadi 2, yaitu barang atau jasa, jasa atau informasi. Barang atau jasa terbagi 2, pembuatan kontrak, penyerahan. Pembuatan kontrak digital, penyerahan fisik. Jasa informasi terbagi 2, pembentukan kontrak dan penyerahan, itu digital. Electronic commerce transaction atau kontrak dagang elektronik dan KUHP Perdata. Syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHP. 1. Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian. 2. Cakap melakukan perbuatan hukum. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 2. Terjadinya kesepakatan, pernyataan dari pihak yang menawarkan dan yang menerima penawaran tersebut. 3. Persoalan hukum berkaitan dengan kebiasaan. Penggunaan tanda tangan digital. Penggunaan tanda tangan digital belum sepenuhnya menumbuhkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan. Kecakapan bentuk kontrak sukar dideteksi berhubungan kontrak tersebut bersifat nirtatap muka. Aspek-aspek hukum dari e-commerce. Berikutnya, hukum bagi dunia maya. Informasi yang dapat dari internet berupa data, informasi tertulis, suara, dan gambar. Disebut virtual world atau dunia maya sebagai lawan real world atau dunia nyata. Hal yang dapat dilakukan di dunia nyata dapat pula dilakukan di dunia maya. Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum
yang terjadi melalui atau di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata, dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia maya, itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia di dunia nyata, dan hak yang dilanggar adalah hak manusia di dunia nyata. Maka hukumnya yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata. Penggunaan domain name. Penentuan alamat dalam dunia maya dikenal dengan istilah domain name. Contohnya klik bca.com. Caranya dengan mendaftarkan pada internet nih untuk cek apakah domain name tersebut telah digunakan oleh pihak lain atau belum. Internet adalah suatu organisasi yang mendaftarkan domain name dan mengikuti perkembangan melalui database yang disebut WOS. Di Amerika sedang dibuat undang-undang mengenai penggunaan domain name pada jaringan internet dan melarang seseorang untuk mendaftarkan suatu nama yang seharusnya tidak dimiliki oleh pihak tersebut. Pihak yang mendaftarkan suatu nama harus memberikan alasan mengapa pihak tersebut ingin mendaftarkan dengan nama tertentu. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.